Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan membahas salah satu TWS yang bisa dikatakan terbaik di kelasnya. Saya bisa bilang kayak gitu karena TWS ini sudah dibandingkan dengan beberapa TWS di rentang harganya, yaitu di bawah 200.000, dan TWS ini mendapat skor terbaik. Referensi ini saya dapatkan dari channel Sobat HP ya, jadi sudah dibanding-bandingkan dengan TWS sekelas. Nah, sebagus apa TWS ini? Apakah memang benar-benar layak untuk dibeli? Mari kita bahas lebih detail lagi, oke? Oke, langsung kita bahas ya. Mulai dari boxnya dulu. Ini boxnya cukup kuat. Ini brandnya ya, Keep Wireless. Ini tipenya Spirit DTS 2. Ini cukup kuat boxnya, jadi aman ketika kalian kirim-kirim ke luar kota. Meskipun tanpa tambahan bubble wrap atau kardus tambahan, saya yakin tetap aman. Bagian sampingnya ada barcode-nya untuk Instagram. Bagian sampingnya lagi ini ada keunggulan-keunggulan dari TWS itu sendiri. Saya bacakan keunggulan-keunggulannya ya. Yang pertama, dia sudah menggunakan koneksi Bluetooth 5.1. Dia juga sudah IPX4 water resistant, dan dia menggunakan charging Type-C. Port charging Type-C saya rasa udah wajib ya untuk TWS zaman sekarang, karena rata-rata kita pakai HP Type-C juga, cukup bawa satu kabel charger aja. Setelah itu dia juga Hi-Fi sound. Bagian belakangnya kayak gini, manufacturer PT Keep Indonesia, dan aslinya dia dari Cina. Ya, tentu aja Cina ya barang-barang kayak gini. Oke, kita buka aja langsung kayak buka iPhone. Nah, oh ya, selain warna hitam ada juga warna putih dan warna ungu. Saya lebih suka warna hitam karena terkesan lebih manly aja, dan ini cukup kecil ternyata dan ringan. Pada case-nya ini sendiri ada tulisan Keep di sini tapi hampir nggak terlihat, dan bagian bawahnya ini ada port charging Type-C. Nah, setelah itu kita buka ini boxnya. Ada apa lagi selain TWS-nya itu sendiri? Ada kabelnya tentu aja, USB to Type-C. Pendek kali, cuman segini ya, kurang lebih sejengkal lebih dikit lah. Setelah itu ada panduannya, panduan singkat ya ini. Nah, kayak gini. Oke, jadi di sini tertulis ya, yang kalian dapat adalah charging case-nya, TWS-nya itu sendiri, setelah itu USB kabel Type-C dan user manual. Nggak ada batok casnya ya, atau kepala chargernya nggak ada, tapi normal sih untuk TWS biasanya emang nggak ada. Setelah itu ini spesifikasinya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih jelas spesifikasinya, bisa kalian baca sendiri, tapi nanti kita tes juga ya. Dah, itu aja, baliknya nggak ada tulisannya. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan ya boxnya. Sekarang kita fokus ke TWS-nya. Jadi ya memang sekecil ini, saya bandingin dengan apa ya, biar teman-teman bisa mengira-ngira kecilnya sekecil apa. Ini ketika saya bandingkan dengan HP, nah HP itu sebesar ini. Nah, ini sekecil ini. Ketika diukur kurang lebih 4 cm atau 4,2 cm kali 4,2 cm. Cukup kecil dan ringan. Oke, kita buka aja ya. Ini ada magnetnya. Jadi meskipun kalian goncang-goncangkan kayak gini, dia nggak akan terbuka. Dan TWS-nya juga menempel, ada magnetnya. Jadi ketika kalian goncang-goncangkan kayak gini, atau kalian balik, kalian goncang-goncangkan kayak gini, ini juga nggak akan terjatuh. Dan ketika kalian buka, ini akan menyala indikator bawahnya kayak gini. Oke, dia akan menyala, tidak berkedip ketika memang baterainya masih cukup. Tapi ketika baterainya itu udah mau habis, maka ini akan berkedip kayak gitu. Nggak begitu terang ya menyalanya, jadi ini nggak terlihat karena kesorot lightning saya. Sebenarnya dia menyala. Oke, setelah itu kita ambil. Nah, kayak gini. Ini adalah bentuk TWS-nya. Ini bentuknya half ear ya, bukan in ear, jadi nggak ada karetnya. Untuk TWS, jujur saya lebih suka model kayak gini daripada in ear yang ada karetnya. Soalnya kegunaan TWS sendiri bagi saya itu untuk nunggu, misalkan antri beli nasi goreng gitu misalnya, antri kan, pakai TWS ini. Kalau pakai in ear atau yang ada karetnya kayak itu, pengalaman saya,
kita jadi nggak bisa dengerin orang sekitar. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang manggil ya nggak begitu kedengar. Tapi kalau pakai yang model kayak gini, ya masih terdengar dengan jelas suara sekitar. Itu plus minus sih. Untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Nah, ini udah saya pakai kurang lebih 3 hari. Bassnya ada, suara vokalnya terdengar juga, treble-nya juga terdengar. Tapi suara high-nya atau treble-nya itu kurang kencring kayak gitu loh. Jika saya bandingkan dengan ini, barangkali ya teman-teman ada yang punya headset bawaan HP, ini bawaan HP Oppo. Nah, lebih ngencring ini suaranya, jadi jering-jering-jeringnya lebih, suara high-nya lebih bagus ini, dan separasinya juga lebih bagus yang headset ini menurut saya. Cuman bukan berarti ini jelek, masih bisa mendengarkan musik dengan enak juga kok. Apalagi kalau kalian sudah set volumenya ke 70% ke atas, itu separasinya menurut saya agak kurang. Oh ya, kalau teman-teman penasaran seperti apa tampilannya ketika dipasang di telinga, ini coba saya pasang di telinga saya ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilannya jika dipasang di telinga. Nggak terlihat begitu besar memang, tapi saya lebih suka yang ukuran kecil. Cuma bagian ear tip-nya ini, nah ini memang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan headset bawaan HP. Nih, ini sedikit lebih kecil. Tapi itu sebuah keuntungan juga. Mungkin pertama kali nyoba kalian akan berasa sedikit nggak nyaman. Tapi ketika sudah terbiasa aman-aman aja. Dan justru karena sedikit lebih besar, ini akan aman dari goncangan. Nih contohnya. Nah, saya geleng-geleng kayak gitu, aman dia, nggak akan terjatuh. Dan juga tidak ada perasaan takut terjatuh juga. Udah ya, kita fokus ke TWS-nya lagi. Jadi di TWS-nya itu juga ada indikator LED di sini, dia akan nyala biru ketika sedang pairing. Ini ketika saya buka aja kayak gini, tik, nunggu sebentar, maka dia akan otomatis pairing. Nah, udah itu. Kalau dia sudah terpairing, maka di tanda Bluetooth-nya akan ada semacam tanda baterai. Kalau ditutup, nah otomatis dia unpair sendiri. Coba saya buka lagi. Sorry, saya ambil. Nah, otomatis pairing, ya kan? Dan di sini juga langsung terlihat indikator berapa persen baterainya. Spirit DTS 2 100% baterai dan cukup reliable juga. Ini saya per ampere beberapa kali, dia cepat juga. Cuma kendalanya kalau dia misalkan kalian matiin nih, kalian matiin dengan tekan ini agak lama, maka dia otomatis akan mati. Setelah itu kalian nyalakan lagi, jadi nyalanya itu nggak nyala otomatis tapi kalian nyalakan manual. Meskipun kalian masukkan ke kotaknya kayak gini, dia nggak otomatis mati. Tapi ketika kalian nyalakan otomatis, sebenarnya kalau kita buka gini kan dia otomatis nyala. Kalau kita tutup kayak gini dia otomatis mati. Kalau kalian pakai otomatis, dia akan berjalan otomatisnya. Terus keluhan yang kedua adalah karena ini indikator baterainya di case-nya cuman satu aja, jadi saya kadang nggak tahu ini sebenarnya case-nya ini masih berapa persen baterainya. Kita hanya bisa ngecek berapa persen baterai yang ada pada TWS-nya. Tapi memang kalau kalian bandingkan dengan headset yang harga di bawah 100.000 katakanlah, ini saya kebetulan juga barusan ada kiriman dari QKZ. Ini harganya nggak sampai 100.000 ini. Headset yang berkabel ya. Itu suaranya jauh banget, lebih enak yang ini. Jadi kalian nggak bisa yang bandingin TWS dan headset di rentang harga yang sama, itu pasti enak headset suaranya. Soalnya kan ini ada teknologi wirelessnya ya. Jadi kalau kalian menginginkan sebuah alat musik yang dengan suara enak, memanjakan telinga dengan budget yang sama, ya kalian jangan beli TWS. Tapi kalau kalian mengejar kepraktisan, ingin sesuatu yang praktis, nyaman dibawa kemana-mana tanpa kabel, nggak apa-apa lah dengan kualitas musik yang lebih rendah, ya kalian beli TWS. Oh ya, jika digunakan untuk telepon gimana? Kemarin sudah saya coba telepon dengan WhatsApp, itu aman, nggak mengganggu komunikasi. Telepon biasa juga aman, nggak mengganggu komunikasi. Sekarang, oh ya, saya coba aja ya kualitas suara dari headset ini kayak gimana. Halo, tes 1-2. Suara ini saya rekam menggunakan TWS Keep Wireless Spirit DTS 2. Bagaimana kualitas suaranya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kualitas perekaman suaranya.
Oh ya, jadi cukup segitu ya review dari headset ini. Kalau teman-teman masih penasaran, ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti pasti saya jawab dengan sejujur-jujurnya, karena saya memang nggak sponsori dari headset ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.